menyusun desain penyelenggaraan transisi pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada yang terdiri dari 4 gelombang, yaitu pelaksanaan pemilu kada serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020, dan tahun 2024. Adapun tujuan penyelenggaraan transisi ini adalah menuju penyelenggaraan pemilu kada serentak secara nasional setiap 5 tahun yang akan dimulai pada tahun 2024. Pembentuk undang-undang memilih untuk melaksanakan pemilu serentak dalam 2 tahap, yaitu pertama, pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR dan DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD. Kedua, beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu kada serentak secara nasional. Sebagai implikasi dari dipilihnya pemilu serentak dalam 2 tahap oleh pembentuk undang-undang tersebut adalah penundaan pelaksanaan pemilu kada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan tahun 2023 hingga akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Penundaan pelaksanaan pemilu kada tersebut berimplikasi pada kosongnya jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023. Oleh karena itu, jabatan kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023 tersebut harus diisi oleh pejabat, yaitu orang yang secara sementara waktu menduduki jabatan gubernur, bupati, wali kota, agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang akan berdampak pada ketidakberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022. 2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 2021, Mahkamah menegaskan proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus berada pada ruang pemanaan secara demokratis sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Oleh karenanya perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut pasal 201 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas sesuai dengan aspirasi daerah, serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 2021. 3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 2021 telah ternyata Mahkamah tidak secara tersurat mengatur bentuk peraturan pelaksana seperti apa yang harus dibentuk oleh pemerintah sebagai tindak lanjut pasal 201 Undang-Undang 10 2016. Namun Mahkamah lebih menekankan kepada materi muatan yang harus terkandung dalam peraturan pelaksana yang akan dibentuk oleh pemerintah tersebut. Setelah Mahkamah mencermati peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota Permendagri 4 2023, telah ternyata materi muatan yang terdapat dalam Permendagri 4 2023 tersebut telah memberikan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas terkait pengisian penjabat kepala daerah. Pengusulan penjabat kepala daerah juga telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi karena diusulkan, dibahas, dan ditentukan dengan melibatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah,
Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengusulkan calon pejabat kepala daerah kabupaten atau kota, serta kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta unsur Kementerian Dalam Negeri. Pelibatan sejumlah unsur tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan penelusuran rekam jejak dari masing-masing calon pejabat kepala daerah untuk selanjutnya menjadi bahan saat pembahasan awal. Vide pasal 5 dan pasal 10 Permendagri 4 tahun 2023, junto keterangan saksi pihak terkait Andi Batara Livu dalam risalah persidangan perkara 1/PHPU dan seterusnya 2024, tanggal 4 April 2024, halaman 142. Selanjutnya Permendagri 4 2023 pun telah mengatur secara rinci terkait dengan tugas, wewenang, kewajiban, larangan, serta hak keuangan dan hak protokoler bagi pejabat kepala daerah yang secara umum adalah sama yang diberikan kepada kepala daerah definitif, termasuk telah pula memberikan aturan terkait sanksi administrasi bagi pejabat kepala daerah yang melakukan pelanggaran, serta pengaturan terkait pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pejabat kepala daerah. Dengan demikian, jika dalam implementasi pengisian jabatan pejabat kepala daerah yang menjadi kewenangan eksekutif atau presiden, terdapat indikasi adanya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pendirian Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan Permendagri 4 2023, maka pemohon seharusnya sudah mempersoalkan hal akuo kepada lembaga pengawas. Dalam hal ini di samping kepada penyelenggara pemilu, juga termasuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat, agar secara proaktif menggunakan hak-hak serta kewenangan yang dimilikinya untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi ataupun memberikan punishment tertentu, bukan mempersoalkan pada saat dianggap ada hubungannya dengan hasil perselisihan pemilihan umum atau PHPU, pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 sebagaimana didalilkan pemohon akuo. Selain itu, terhadap hal dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum adanya keberatan pejabat kepala daerah yang diangkat berpotensi akan memobilisasi pemilih sehingga akan memengaruhi perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Terlebih lagi, proses penunjukan pejabat kepala daerah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang dijelaskan oleh saksi dari Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Di samping hal tersebut merupakan bentuk implementasi norma yang menjadi ranah pelaksanaan tugas pemerintahan, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Harrison Asroy, terbukti tidak netral dengan menghimbau warga untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P39 dan bukti P40. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan, serta mengajukan bukti PK75 sampai dengan bukti PK78. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan, mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Harrison Asroy,
telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangannya, termasuk juga telah dibahas dalam sentra Gakumdu yang juga telah melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Bawaslu juga telah meneruskan hasil temuannya kepada KASN yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana bukti PK 75 sampai dengan bukti PK 78. Dengan demikian, menurut Mahkamah, berkenaan dengan dalil akuo, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait dengan netralitas ASN, sehingga tidak relevan lagi dengan dalil untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya memerintahkan melakukan pencopotan baliho pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P41, Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK82 bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun menurut Mahkamah, tindakan penurunan baliho maupun bendera partai politik selama kunjungan presiden lebih bersifat insidentil untuk mengantisipasi kehadirannya, bukan menjadi bagian dari representasi salah satu partai politik, dan bukan pula menunjukkan keberpihakan presiden kepada salah satu partai politik maupun peserta pemilu. Terlebih setelah acara kunjungan kerja presiden berakhir, baliho maupun bendera dimaksud dikembalikan ke tempat semula tanpa adanya kerusakan. Vide bukti PK 82. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana yang merupakan purnawirawan Polri terindikasi tidak netral dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P44 dan bukti P45. Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 76 dan bukti PK 79 sampai dengan bukti PK 81 serta saksi Nurholi. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Jawa Tengah atas nama Nana Sujana telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, menurut Mahkamah, tindakan pejabat Gubernur Jawa Tengah yang memberikan sambutan kedatangan terhadap Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan tidak dapat dibuktikan sebagai bentuk pelanggaran kampanye pemilu karena tidak memenuhi unsur niat untuk menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Namun tindakan tersebut lebih merupakan suatu kebiasaan atau penghormatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap pejabat negara yang datang ke daerahnya, yang juga sudah umum dilakukan oleh pejabat maupun kepala daerah lainnya. Sebagaimana bukti Bawaslu PK 76, bukti PK 79 sampai dengan bukti PK 81 serta saksi Nurholi.
berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat kepala dinas di Sumatera Utara yang memerintahkan para guru untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P51 dan saksi Mislani Suci Rahayu. Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 83 sampai dengan bukti PK 85. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat, tulisan, serta saksi yang diajukan pemohon dan keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Medan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan ketentuan pasal 283 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 7 2017, pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, Undang-Undang ASN, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum atau PKPU 15 2023, menurut Mahkamah, tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu tersebut telah tepat direkomendasikan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang diteruskan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah KASN. Meskipun demikian, diperlukan adanya laporan tindak lanjut dan dari instansi pelaksana rekomendasi Bawaslu tersebut untuk melaporkan tindakan apa yang telah diberikan ke ASN ataupun pejabat yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut yang juga harus dibatasi oleh rentang waktu pemberian saksi hukuman dimaksud. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat pengerahan aparatur negara untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 dalam forum pra-rapat koordinasi kepala desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P51 dan bukti P318. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kabupaten Bogor telah mengeluarkan imbauan netralitas dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 86 sampai dengan bukti PK 91 serta saksi Zaki M. Zamzam. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon tidak cukup untuk membuktikan adanya dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 yang terjadi dalam kegiatan forum pra-rapat koordinasi kepala desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Terlebih lagi, tidak cukup terdapat laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut atas peristiwa yang didalilkan oleh pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terungkap fakta dalam persidangan, terdapat pejabat wali kota Bekasi berfoto bersama dengan menggunakan jersey, bertuliskan nomor punggung 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P311-311, pihak terkait mengajukan bukti PT 50A sampai dengan bukti PT 50G, serta ahli Raden Gani Muhammad. Bawaslu tidak menyampaikan keterangan, namun mengajukan saksi Zaki M. Zamzam.
bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon dan pihak terkait serta saksi pihak terkait dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan bahwa saksi pihak terkait Raden Gani Muhammad yang merupakan penjabat Wali Kota Bekasi sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April 2024 telah menjelaskan bahwa saksi telah dipanggil dan diperiksa oleh Bawaslu Kota Bekasi terkait dengan peristiwa penggunaan jersey tersebut bersama dengan beberapa camat dan beberapa pejabat eselon 2. Hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi tersebut menyimpulkan tidak ditemukan pelanggaran. Selanjutnya terdapat banding kepada Bawaslu Provinsi yang hasilnya terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain dan direkomendasikan kepada KSN vide risalah sidang perkara nomor 1/2024 bertanggal 4 April 2024 halaman 173. Terhadap pernyataan saksi tersebut, menurut mahkamah, Bawaslu telah melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya terkait dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, khususnya atas kejadian yang dipersoalkan oleh pemohon aku. Meskipun demikian, perlu adanya laporan tindak lanjut dari instansi pelaksana rekomendasi Bawaslu tersebut untuk melaporkan tindakan apa yang telah diberikan kepada ASN ataupun penjabat yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut yang juga dibatasi oleh rentang waktu pemberian saksi dimaksud. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan beberapa peristiwa yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh penjabat kepala daerah untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran yang mana dalil-dalil pemohon tersebut tidak ditanggapi oleh para pihak secara tertulis maupun dalam persidangan, yaitu sebagai berikut. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin yang pernah menduduki jabatan Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di tahun 2016 dan Deputi Kesekretariatan Presiden pada tahun 2021 terbukti tidak netral dengan mengajak untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Terdapat penjabat kepala daerah yang mengintervensi pihak pemerintah daerah atau Pemda setempat untuk mencabut izin kampanye pasangan calon nomor urut 1. Pemohon di beberapa wilayah seperti Pemda Bekasi, Pemda Ciamis, Pemkot Tasikmalaya, Pemda Kota Bandung, Pemprov Aceh, dan Pemprov Nusa Tenggara Barat atau NTB. Beberapa pejabat kepala daerah mendapat instruksi langsung Mensesnek Pratikno maupun perintah petinggi Kemendagri agar mengerahkan anak buahnya untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2 serta tegak lurus dengan Presiden Jokowi. 5 pejabat di 2 kabupaten atau kota di Sumatera Utara kerap dikumpulkan oleh penjabat kepala daerah untuk membahas pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Penjabat kepala daerah meminta penjabat kabupaten kota untuk mengarahkan anak buahnya untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Selain itu, para kepala dinas pun diperintahkan menggalang dukungan dari masyarakat dan jika menolak perintah tersebut akan dimutasikan. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil pemohon serta bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pemohon untuk mendukung dalil permohonannya, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan pemohon. Terhadap berita maupun video online tersebut setelah mahkamah mencermati lebih lanjut apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik atau nyata bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat dalam mendukung pasangan calon nomor urut 2 dilakukan. Bahwa terhadap bukti video yang diajukan oleh pemohon setelah mahkamah mencermati lebih lanjut, telah ternyata peristiwa tersebut telah diketahui oleh tim hukum nasional Amin.
Namun pemohon maupun Bawaslu tidak mengajukan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye pemilu. Bahwa terhadap dalil pemohon pada subparagraf 316(10)(3) dan subparagraf 316(10)(4) yang hanya mendasarkan kepada bukti artikel online suatu media massa nasional, Mahkamah tidak dapat menemukan siapakah pelaku, kapan, di mana, serta kepada siapa saja perintah atau ajakan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 tersebut dilakukan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, bukti demikian tidak meyakinkan kebenaran dalil pemohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terdapat keterlibatan aparat negara pada pemilu tahun 2024, padahal Undang-Undang Pemilu telah secara tegas melarang pelibatan aparat negara dalam pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil pemohon bukan menjadi ruang lingkup termohon untuk menangkalnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Presiden Joko Widodo melakukan pembiaran beberapa anggota Menteri Kabinet dan pejabat negara lain untuk terlibat aktif dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2 sebagai berikut. Menteri Perdagangan mengkampanyekan anak buahnya pada pemilu legislatif, dalam kunjungan kerja ke Pasar Klender, Jakarta Timur, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P54, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK92, bukti PK100, dan bukti PK101. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Dalam hal ini, pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang memberikan dukungan kepada peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, kekosongan hukum demikian menjadi perhatian serius untuk pelaksanaan pemilu ke depan, termasuk pemilu kada yang akan datang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengeluarkan candaan terkait bacaan dan gerakan sholat yang dikaitkan dengan kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 pada pertemuan dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APSI, di Semarang dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P27 sampai dengan bukti P29 serta saksi Mirza Zulkarnain dan Anis Prijo Ansari. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK33, bukti PK34, bukti PK65 sampai dengan bukti PK70 serta saksi Nurholik. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan dan lainnya, serta saksi yang diajukan pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Namun,
Dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu belum memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urut atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat material, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Sementara Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut karena di samping telah dilakukan tindakan oleh Bawaslu, juga bukti tentang penggunaan fasilitas negara terhadap menteri yang bersangkutan tidak secara detail dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil pemohon aku. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon menyatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri peresmian sumur bor di Sukabumi, Jawa Barat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P56 dan bukti P57. Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK93, bukti PK102, dan bukti PK103. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon mempermasalahkan unggahan video kegiatan Kementerian Pertahanan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam akun resmi media sosial Partai Gerindra. Bahwa terlebih lagi untuk membuktikan dalilnya, pemohon tidak melampirkan alat bukti berupa video yang diunggah oleh akun resmi media sosial Partai Gerindra sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan oleh pemohon, melainkan melampirkan tangkapan layar berupa cuplikan video yang justru berasal dari akun resmi media sosial lain, yaitu Kompas Pagi, video bukti P56. Dengan demikian, bukti yang dilampirkan oleh pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. 3, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan berdasarkan kajian awal laporan terkait pelanggaran pemilu dalam kegiatan Kementerian Pertahanan sebagaimana didalilkan oleh pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat larangan bagi akun media sosial untuk menyebarluaskan kegiatan suatu kementerian sepanjang tidak merugikan hak orang lain. Hal ini tidak pula dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu karena berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh pemohon yang merupakan tangkapan layar dari berita terkait kegiatan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam kegiatan kampanye. Video bukti P56. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara di Banyumas dan Kuningan serta program bedah rumah dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P57. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK111. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon tidak dapat menerangkan secara rinci ataupun memberikan bukti yang cukup terkait kegiatan bedah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara maupun kegiatan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di Banyumas dan Kuningan, termasuk adanya keterlibatan Babinsa dalam melakukan pendataan KTP dan KK, baik dalam permohonan pemohon maupun fakta hukum dalam persidangan. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut bukti yang diajukan oleh pemohon. Bahwa terlebih
Dua, bahwa terlebih hasil pengawasan Bawaslu telah menjelaskan tidak adanya kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di daerah Cilincing, Jakarta Utara, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh anggota Babinsa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kehadiran Mayor Teddy dalam acara debat calon presiden dan wakil presiden debat Capres tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P58. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 94, bukti PK 104 sampai dengan bukti PK 106. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa permasalahan yang didalilkan pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu berupa ketidaknetralan TNI yang dilakukan oleh Mayor Teddy Indrawijaya karena kehadiran yang bersangkutan dalam acara debat Capres yang diselenggarakan oleh KPU adalah dalam kapasitasnya sebagai petugas pengamanan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pemilu yang menyatakan kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Wakil-Wakil Kota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah mendapat keyakinan hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggunakan fasilitas Kementerian Pertahanan berupa helikopter untuk melakukan kampanye. Pemohon mengajukan bukti P59 dan bukti 60. Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 107 dan bukti PK 108. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran kampanye pemilu berupa pemasangan dan penggunaan atribut partai yang mengarah kepada kampanye baik dalam kegiatan kunjungan kerja di Nagari Batu Palano maupun tidak terdapat penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye di Pasar Raya dan Hotel Mercure. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon tersebut. Di samping terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu sebagaimana kesimpulan Bawaslu. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran melakukan pelanggaran pemilu dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P61 dan bukti P62 serta saksi Mirza Zulkarnain. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 95, bukti PK 109, dan bukti PK 110. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan serta saksi yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan meskipun dua kegiatan yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto berhimpitan waktu pelaksanaannya satu dengan yang lainnya, yaitu kegiatan menghadiri HUT
Partai Golkar yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan kegiatan pembagian sembako dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perekonomian, menurut Mahkamah, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap kegiatan HUT Partai Golkar maupun kegiatan pembagian sembako yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan tindakan pencegahan untuk memastikan tidak adanya kegiatan kampanye dalam pelaksanaan kegiatan Kementerian Perekonomian berupa pembagian sembako maupun tidak adanya penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye HUT Partai Golkar. Terlebih lagi, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tersebut, telah ternyata tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu selama berlangsungnya kedua kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan Bawaslu demikian, Mahkamah menilai sebagai bentuk yang harus dihormati. Karena jika Mahkamah mempunyai penilaian tersendiri, hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon dalam persidangan. Sementara hal itu tidak dilakukan, sehingga Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil pemohon tersebut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P67 sampai dengan bukti P68. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 96, bukti PK 112 dan bukti PK 113. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas kewenangannya dan kewajibannya. Namun dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu belum memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urut atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat material, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Namun demikian, Mahkamah tidak dapat berpendapat terlalu jauh mengingat hal tersebut tidak diajukan bukti lebih lanjut dalam persidangan yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil pemohon tersebut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara diduga mengarahkan untuk menggunakan dana desa agar dapat dialokasikan sebagai dana kampanye pasangan calon nomor urut 2. Pemohon mengajukan bukti P74 dan bukti P297. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 97, PK 114 dan bukti PK 115. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Bawaslu, menurut Mahkamah, kesimpulan Bawaslu yang memandang perlu bagi pelapor untuk melengkapi bukti agar diketahui secara jelas peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah kesimpulan yang dapat dibenarkan. Sementara itu, Mahkamah tidak mendapat bukti lebih lanjut dalam persidangan atas proses selanjutnya atas kebenaran dugaan dalil pemohon aku. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum.
bahwa pemohon mendalilkan dalam akun resmi Twitter milik Kementerian Pertahanan digunakan untuk kampanye dengan memberikan hashtag Prabowo Gibran 2024. Pemohon mengajukan bukti P79 dan bukti P80 serta ahli Joherman Shah Johan. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK98, bukti PK99, bukti PK116 sampai dengan bukti PK118. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, Kemhan, dalam hal ini pegawai ataupun pejabat Kemhan, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Namun dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu kurang memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara negara maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urut atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat material, sehingga menyebabkan penerikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Sementara itu dalam persidangan Mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan akan kebenaran dalil pemohon akuo. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat Kepala Desa Sambiroto Ngawi yang diintimidasi oleh petinggi Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Ngawi untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan membuat video deklarasi. Pemohon mengajukan bukti P46 dan bukti P47 serta saksi Andri Ermawan. Bawaslu Kabupaten Ngawi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK119, bukti PK124 dan bukti PK125. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan serta saksi yang diajukan pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bukti pemohon berupa video cuplikan berita online yang berisi video pernyataan langsung Kepala Desa Sambiroto ketika membuat video pernyataan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 bersama dengan perangkat Desa Sambiroto. Dalam video cuplikan berita online tersebut juga Kepala Desa Sambiroto mengatakan tidak adanya tekanan dari petinggi yang membuat video dukungan tersebut. Kepala Desa Sambiroto membuat video dukungan tersebut didasarkan dari informasi yang tidak juga disebutkan dari mana, bahwa untuk mengamankan posisinya harus membuat video dukungan. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Andri Ermawan dalam persidangan, saksi hanya menyatakan terdapat pengaduan kepada call center THN Amin terkait adanya ancaman kepada Kepala Desa di Ngawi. Namun tidak ada satupun saksi yang bersedia untuk membuat laporan kepada Bawaslu karena diduga adanya intimidasi. Dengan demikian menurut Mahkamah, dugaan pelanggaran pemilu ini telah diselesaikan oleh Bawaslu dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon serta keterangan saksi dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan juga dugaan pengarahan Kepala Desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Video bukti P46, bukti PK119 dan saksi Andri Ermawan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan beberapa peristiwa yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh menteri maupun pejabat negara lain untuk terlibat dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, yaitu dan seterusnya huruf A sampai dengan huruf K,
beserta alat bukti masing-masing dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, telah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon serta bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon untuk mendukung dalilnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan pemohon. Terhadap berita maupun video online tersebut, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat negara tersebut. Apakah tindakan tersebut dilakukan dalam masa kampanye ataukah sebelum ataupun setelah masa kampanye. Karena itu bukti yang diajukan oleh pemohon tidak mencukupi bagi Mahkamah untuk meyakini dan menilai apakah peristiwa yang didalilkan oleh pemohon termasuk dalam pelanggaran pemilu. Bahwa ketiadaan bukti lain berupa laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan kepada Bawaslu menunjukkan pemohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan tahapannya. Terlebih lagi bukti yang diajukan pemohon berupa pemberitaan online merupakan bukti petunjuk yang mudah untuk diakses sehingga seharusnya dapat sesegera mungkin untuk segera diajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum.